Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, muslimat, di mana saja berada, semoga kita senantiasa dalam limpahan nikmat sehat dan afiat, nikmat rezeki, kesempatan, maghfirah, dan tentunya nikmat dalam keberkahan. Kaum muslimin, rahimakumullah, tidak lupa kami mengajak pada kesempatan ini untuk kita menjadi manusia yang pandai bersyukur kepada Allah. Walaupun atas nikmat yang kecil, karena sungguhnya kesyukuran atas nikmat yang kecil itu akan membuka jalan yang luas turunnya nikmat yang besar dan berkualitas. Dan juga kami mengajak kita untuk semua kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga negara kita Indonesia dan pimpinan kita dapat membawa kita sesuai amanah negara menjadi negara yang besar dan maju dan rakyatnya sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin, berjumpa kembali dengan Rahmat Lombok Channel. Dalam kali ini kita akan membahas tentang fungsi dari masjid. Kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada pembahasan secara mendalam, kami ingatkan bahwa Anda dan kita semua para takmir masjid, para pentakmir masjid, para penghidup masjid, baik sebagai pengurus maupun tidak, sesungguhnya kita memiliki predikat dan nama di mata Allah Subhanahu wa taala begitu spesial, yaitu orang-orang muhtadin. Subhanallah, orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka berbahagialah para takmir masjid, para penghidup masjid ini, ya, para imarah masjid. Berbahagialah kita. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Fa'asa ulaika an yakuna minal muhtadin. Surat At-Taubah ayat 18. Bahwa ketahuilah, sungguhnya yang mentakmir masjid adalah orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat, membayar zakat, dan tidak pernah takut kecuali kepada Allah Subhanallah. Dan pastilah dia orang-orang yang mendapat petunjuk. Subhanallah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan kajian kita tentang fungsi masjid ini. Tidak jauh-jauh bahwa kita miliki contoh Rasulullah dan sahabatnya dan para tabi'in, kaum muslimin, muslimat di mana saja berada, para takmir masjid, masyarakat. Anda tidak susah-susah mencari contoh, sudah ada contoh di Rasul kita. Sudah ada di contoh sahabat kita, di Abu Bakar, Umar, Utsman, sudah ada contoh dari mereka-mereka. Itu kebenaran. Tidak ada syak, tidak ada keraguan bila kita mengikutinya. Kaum muslimin rahimakumullah, apakah kemudian fungsi masjid itu? Kaum muslimin rahimakumullah, fungsi masjid yang pertama adalah khidmatul ummah, yaitu berkhidmah, melayani umat, melayani para tamu-tamu Allah, melayani jamaah. Rasulullah SAW mencontohkan tentang pelayanan yang pertama, yaitu masjid sebagai tempat bernaung. Masjid sebagai tempat bernaung bagi mereka-mereka yang fakir, miskin. Dan masjid juga sekaligus sebagai tempat belajar. Maka Rasulullah membangun suffah di halaman masjid, di areal masjid. Di situ mereka tinggal, mereka yang miskin, fakir ini. Diberi makan dari negara, dari sahabat,
dari kaum muslimin yang ada. Dan mereka belajar al-Islam, belajar ilmu-ilmu aqidah, ilmu ibadah dan sebagainya macamnya. Jika kemudian pada saat ini di masjid kita ada semacam lembaga pendidikan, ada sekolah, ada kelas-kelas belajar, maka itu sesuai contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak bersiliweran ke sana kemari, membawa buku bersuara. Itu contoh dari Rasulullah dan para sahabat-sahabat dan tabi'in. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi tempat berlindung, mereka diberi makan dan mereka belajar di sana. Maka kalau ada seperti itu, maka itu sudah sesuai dengan contoh. Kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, apa bentuk pelayanan? Pelayanan yaitu pelayanan bahwa masjid dalam keadaan bersih, halaman dalam keadaan bersih, toilet bersih, kamar mandi bersih, tempat wudhu bersih, sajadah bersih. Semuanya rapi, sehat, enak dipandang, enak dinikmati. Kipas angin, AC yang selalu kemudian hidup, memberikan kesejukan. Ini adalah bentuk pelayanan. Tidak boleh tidak ada tidak boleh tidak ada toilet, kamar mandi. Tidak boleh tidak ada. Dan harus yang paling utama adalah keberadaan air. Air yang bersih tentunya. Karena muslim dan muslimah, toharohnya, kebersihannya tergantung pada air. Bagaimana Anda akan bersuci? Akan mandi besar, akan mandi, akan wudhu. Kalau tidak ada air. Kaum muslimin rahimakumullah, maka semuanya harus dijamin kebersihannya, harus dijamin kesehatannya, dan tentu kehalalan. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kebersihan ini? An-nazafatu minal iman, an-nazafatu syatrul iman. Bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman. Seorang muslim yang sudah bersih, bagi sudah meraih sebagian. Kemudian kaum muslimin pelayanan apa lagi? Melayani mereka-mereka yang bertugas. Mereka-mereka yang menjadi imam. Mereka-mereka yang menjadi khatib. Mereka-mereka yang menjadi penceramah. Menjadi muazin, marbot. Wajib dilayani. Wajib diberikan honor oleh masjid. Agar mereka tidak terlantar. Agar mereka tidak terganggu kegiatannya. Ibadahnya menjadi imam, menjadi muazin, membersihkan, kemudian berceramah. Maka bensin mereka harus dihitung. Jangan mereka kemudian di rumah tidak makan keluarga tidak makan. Ini sebagai bentuk kompensasi terhadap waktu mereka, terhadap penghargaan, terhadap keahlian mereka. Kaum muslimin rahimahum. Tentu mereka tidak akan menuntut, tapi kewajiban bagi masjid untuk menjamin hal tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, dan ketahuilah, dan kita tentunya sama mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Imam Al-Bukhari, hadis sahih Bukhari Muslim, bahwa sepatutnya yang selayaknya yang diberikan gaji atau upah itu adalah Al-Quran. Mereka yang mengajarkan Al-Quran. Mereka yang menjadi imam. Mereka yang menyuarakan Al-Quran. Mereka menyiapkan sholat. Muslimin. Dan jangan berpikir bahwa kemudian itu akan menghapus keikhlasan mereka. Jangan berpikir bahwa kemudian ia akan menghapus ibadah mereka. Tidak. Karena itu ada hakun adamiyun. Hak anak Adam. Yang punya perut, yang bisa sakit, yang bisa lapar. Sementara keikhlasan itu adalah hati, jiwa. Insyaallah, kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya pelayanan apa? Selanjutnya pelayanan kepada tamu-tamu Allah
yang hadir. Apa bentuk pelayanannya? Contoh Masjidil Haram di Makkah dan Madinah. Tidak ada yang namanya air zam-zam. Air zam-zam kaum muslimin. Yang dengannya sesuai yang kita minta kita akan sembuh. Air zam-zam. Bagaimana kita akan bawa ke sini? Sulit. Maka harus ada teh. Harus ada kopi. Setidaknya ada air minum. Sebagaimana jika kemudian ada tamu datang ke rumah kita, kita sajikan. Ini tamu Allah. Faduyufullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amana billah wa yaumil akhir falyukrim dhaifah." Rawahu Bukhari. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaknya dia muliakan tamu. Bukan kemudian kita mencari minum ke sana, bukan. Tetapi kewajiban kita bahwa ada saja para duyufullah ini, tamu Allah ini yang membutuhkan, maka wajib dilayani. Sebagaimana air zam-zam, kurma. Itu contoh. Kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya fungsi berikut dari masjid adalah sebagai pusat peradaban Islam. Kaum muslimin rahimakumullah. Ketika azan memanggil, di salat 5 waktu sehari semalam, salat Jumat, salat Idain, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri, maka berbondong-bondonglah umat Islam hadir. Dari presiden, dari gubernur, kepala dari Korem, dari mereka-mereka anggota dewan, para PNS, para direktur perusahaan, direktur bank, para konglomerat. Mereka hadir semua. Mereka khusyuk tunduk di hadapan Rabbnya. Merasa dirinya kecil. Dan berharap kepada Rabbnya yang maha besar. Allah Subhanahu wa ta'ala. Disucikan hati mereka di sana. Yang selanjutnya setelah selesai mereka keluar dengan jiwa yang tenang, dengan jiwa yang bersih, dengan jiwa yang suci, yang siap mengabdi untuk umat, untuk bangsa, dan untuk negara. Dari segala macam status. Subhanallah. Dan akhirnya akan berdedikasi di masing-masing tempat mereka bertugas, tempat mereka bergelut. Bayangkan apa yang terjadi dengan jiwa yang tenang, yang suci tersebut. Melainkan kebaikan, keselamatan, keamanan yang dijanjikan dari tangan-tangan yang sehat, tangan-tangan yang suci, tangan-tangan yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pentingnya ibadah di masjid untuk kemudian keluar membangun peradaban. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk itu kaum muslimin semua kita para takmir maupun para masyarakat yang ada, maka dana yang ada di masjid jangan hanya ditimbun saja, dan kemudian jangan hanya untuk fisik saja. Salah. Masyarakat, umat Islam, ketahuilah uang yang Anda berikan itu sudah lepas ikhlas. Akan digunakan apa saja oleh pengurus sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, para sahabat. Maka ikutilah. Bukan hanya untuk fisik itu uang, tetapi untuk pemeliharaan masjid. Agar tetap bersih, tetap hidup. Untuk operasional, agar semua kegiatan berjalan. Untuk gaji, honor para imam khatib, para muazzin, para petugas lainnya, termasuk takmir, petugas pengurus masjid. Supaya semuanya berjalan, tidak terhambat tugas-tugas mereka. Kaum muslimin rahimakumullah. Oke, persoalan fisik oke. Tapi itu terkait dengan daya tampung. Harusnya daya tampung.
bisa menampung sekian banyak umat. Dan kedua, harus fisiknya standar keamanan. Apalagi kemudian bertingkat, lantai 2, lantai 3, harus menjamin keamanan umat yang sholat di sana. Begitu juga fasilitas pendukung tadi. Semuanya harus hidup, harus memberikan kesejukan, kipas angin, blower, kemudian dan lain sebagainya. Muslimin rahimakumullah. Jika kemudian kita mampu melaksanakan fungsi-fungsi ini dari masjid-masjid yang ada di kota, masjid-masjid yang ada di kecamatan, masjid-masjid yang ada di desa dan di pelosok-pelosok, pastilah keamanan, pastilah kenyamanan, pastilah kemakmuran itu akan datang sendiri. Insya Allah. Kaum muslimin rahimakumullah. Demikian tadi kajian kita terkait dengan fungsi masjid ini. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita ambil untuk kemudian kita laksanakan. Dan atas segala perhatian dan atensi Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin, terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan segala kesalahan, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhirul kalam, jazakumullah jazal awfar. Wal awfu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.